Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Rafita Insani dan dua rekan saya Triwasesa Aulia Sakti dan Zahratul Jannah akan menyampaikan materi kami tentang Merdeka Belajar dan Sekolah Penggerak. Untuk sub-poin pembahasan ada Merdeka Belajar, kemudian program Merdeka Belajar, implementasi Merdeka Belajar, pengertian sekolah penggerak, ruang lingkup dan tujuan sekolah penggerak, serta karakteristik kurikulum sekolah penggerak. Untuk Merdeka Belajar dan program Merdeka Belajar akan saya sampaikan. Untuk implementasi Merdeka Belajar dan pengertian sekolah penggerak akan disampaikan oleh Mbak Zahratul Jannah, dan untuk ruang lingkup dan tujuan sekolah penggerak serta karakteristik kurikulum sekolah penggerak akan disampaikan oleh Triwasesa Aulia Sakti. Langsung saja, yang pertama yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program kebijakan dari Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang baru diterapkan di Indonesia. Yang dimaksud Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran ini adalah merdeka dalam belajar mandiri, merdeka dalam berpikir, berinovasi, dan berkreasi. Sekolah pendidik maupun peserta didik diberi kesempatan untuk mengimprovisasikan atau menginovasikan model pembelajaran secara bebas sesuai dengan kondisi proses kegiatan belajar-mengajar. Merdeka Belajar dimaknai sebagai situasi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan di mana peserta didik dapat memilih belajar dari berbagai macam sumber dan bebas dari tekanan. Berdasarkan paparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Merdeka Belajar adalah suatu program yang memberikan kebebasan dalam belajar sehingga peserta didik tidak merasa tertekan karena dalam proses kegiatan pembelajaran dilakukan dengan tenang, santai, menyenangkan, dan tanpa paksaan karena disesuaikan dengan pilihan peserta didik itu sendiri. Kemudian, untuk mendukung program Merdeka Belajar, ada kebijakan-kebijakan yang telah disajikan oleh pemerintah seperti guru pembelajar, sekolah ramah anak, kemudian sekolah alam, sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah anti korupsi, dan sekolah bebas bullying. Nah, menurut Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia, berkaitan dengan Merdeka Belajar, seorang pendidik itu harus berpikir secara mandiri. Kemudian pendidik dilatih untuk menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau ini biasanya disebut dengan. Selain itu, dalam pembelajaran Merdeka, pendidik tidak hanya berperan sebagai sumber belajar saja, namun juga sebagai fasilitator pembelajaran yang bertugas membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu, pendidik harus pandai dalam dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan. Kemudian untuk poin yang kedua, yakni program Merdeka Belajar. Dalam program Merdeka Belajar, Nadiem Makarim itu menetapkan 4 pokok kebijakan pendidikan nasional. Di antaranya yang pertama ada penghapusan ujian nasional. Ujian nasional merupakan ujian akhir yang menjadi pintu gerbang untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. UN ditiadakan pada tahun 2020 ketika saat itu di Indonesia sedang mengalami pandemi. Nah, penghapusan UN ini didasarkan pada hasil temuan dan masukan dari berbagai pihak. UN dianggap kurang tepat karena lebih cenderung pada hafalan daripada pemahaman. UN ini dianggap sebagai sumber stres peserta didik karena peserta didik dituntut untuk mendapatkan nilai tinggi sehingga peserta didik akan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. UN dianggap lebih mengedepankan aspek akademik intelektual, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang secara psikologis harus memperhatikan perkembangan kepribadian peserta didik.
Kemudian, penghapusan UN ini diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang diselenggarakan oleh sekolah dan berlangsung di tengah jenjang pendidikan. Misalnya ketika kelas 4, 8, atau 11. Untuk asesmen kompetensi minimum itu dipetakan menjadi 2, yaitu dalam hal kemampuan menalar menggunakan bahasa atau literasi dan kemampuan menalar menggunakan matematika atau numerasi. Jadi tidak berdasarkan penugasan, tidak berdasarkan penguasaan materi pelajaran yang diterapkan dalam ujian nasional. Kemudian hasil dari asesmen tidak digunakan sebagai syarat seleksi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga anak-anak dan orang tua tidak perlu risau terkait hal ini. Dan asesmen ini berlaku formatif, artinya berguna bagi sekolah dan guru untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua ada penataan USBN. Pada tahun 2020, USBN diganti menjadi ujian yang hanya diselenggarakan oleh pihak sekolah. Ujian tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menilai kompetensi peserta didik. Penilaian tersebut melalui tes tulis maupun portofolio dan penugasan. Untuk portofolio dapat dilakukan melalui karya tulis, tugas kelompok, dan lain-lain. Dengan demikian, pihak sekolah dan pendidik lebih bebas dalam menilai hasil belajar peserta didik. Dan kebijakan ini membuka ruang bagi variasi model penilaian, sehingga ujian bukan hanya tentang soal jawab, akan tetapi juga harus menunjukkan dan menghasilkan suatu karya. Kemudian, yang ketiga, yakni penyederhanaan RPP. RPP yang dulunya dituliskan secara rinci dalam satu dokumen yang bisa lebih dari 20 halaman, sekarang hanya ditulis secara singkat dalam satu halaman, mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan inti, dan penilaian. RPP ini disusun untuk kepentingan proses pembelajaran, sehingga harus dapat dipahami dan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Sebagai guru penggerak, seorang guru harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap peserta didik, baik minat, bakat, maupun kebutuhannya. Kemudian dikelompokkan sesuai karakteristik tersebut, kemudian menyusun perangkat pembelajaran sesuai hasil pengelompokannya, dan selanjutnya menyusun RPP yang bisa langsung dipahami dan dipraktekkan. Kemudian untuk yang keempat, ada PPDB yang lebih fleksibel, yakni dengan menggunakan sistem zonasi yang telah disempurnakan. Sistem zonasi yang diberlakukan saat ini disempurnakan dengan melihat perhitungan persentase baru untuk menambah ruang bagi peserta didik yang berprestasi, di mana penilaiannya sepenuhnya dilakukan oleh penanggung jawab sekolah. Jalur prestasi yang awalnya hanya memiliki kuota 15%, sekarang akan ditingkatkan menjadi 30%, sehingga komposisi PPDB yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. Minimal 50% untuk zonasi, minimal 15% untuk siswa kurang mampu atau jalur afirmasi, dan maksimal 5% untuk siswa pindahan. Untuk persentase jalur prestasi yang ditingkatkan menjadi 30%, itu diharapkan dapat memberikan pemerataan dan motivasi. Sedangkan untuk sistem zonasi diserahkan kepada pemerintahan daerah untuk mengaturnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak. Baik, pembahasan selanjutnya adalah terkait implementasi Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka di sini merupakan salah satu opsi atau pilihan
bagi sekolah yang sudah melakukan transformasi sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan. Jadi, Kemendikbudristek memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak sekolah mau menerapkan kurikulum merdeka ini atau tidak. Nah, pengimplementasiannya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk struktur kurikulum merdeka terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Untuk alokasi jam pelajarannya, pada struktur kurikulum ini dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran. Jika disampaikan secara reguler atau mingguan, satuan pendidikan di sini dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran tematik atau terintegrasi. Yang kedua adalah untuk muatan lokal, satuan pendidikan ataupun pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Jadi sebagai contoh, pada jenjang SD, untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Jadi, satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran ini dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain atau ekstrakurikuler lain dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib dan mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni musik, seni tari, seni teater, seni rupa. Tuh. Sedangkan pada jenjang SMA, mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 ini belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih. Satuan pendidikan atau peserta didik di peserta didik SMA dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, kompetensi yang dituju di dalam kurikulum merdeka ini disebut sebagai capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka dipetakan lagi menjadi 6 fase. Mulai dari fase A sampai fase F. Fase A untuk SD kelas 1 sampai 2, fase B untuk SD kelas 3 sampai 4, fase C SD kelas 5 sampai 6, fase D SMP kelas 7 sampai 9, fase E SMA kelas 10, dan fase F SMA kelas 11 sampai 12. Capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Oke. Selanjutnya adalah mengenai sekolah penggerak. Sebenarnya apa sih sekolah penggerak ini? Jadi sekolah penggerak ini adalah salah satu program yang ditawarkan oleh Kemendikbud dalam kurikulum merdeka ini. Jadi sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif, yakni literasi dan numerasi, serta non-kognitif atau pendidikan karakternya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan potensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik. Di sini terdapat 6 dimensi dari penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang dimaksud di sini adalah
Pelajar yang berdimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangannya. Yang kedua adalah berkebinekaan tunggal. Yang dimaksud di sini adalah pelajar Indonesia yang memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsa. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Yang dimaksud dengan dimensi mandiri di sini adalah pelajar yang memiliki prakarsa atau atas pengembangan diri yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalaman. Yang keempat adalah bergotong royong. Maksudnya adalah pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Dan yang kelima adalah bernalar kritis, yaitu pelajar yang berpikir objektif, sistemik, dan saintifik dengan mempertimbangkan segala aspek. Dan yang terakhir adalah dimensi kreatif, yakni pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Di sini saya akan membahas lanjutan materi, yakni pengertian atau pembahasan tentang ruang lingkup sekolah penggerak. Jadi, di sini kami mengutip dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 162 tahun 2021 bahwa sekolah penggerak ini memiliki beberapa ruang lingkup dalam penyelenggaraannya. Nah, menurut keputusan tersebut di sini sudah kami jelaskan dalam PowerPoint. Salah satunya adalah yang pertama yaitu sosialisasi program penggerak. Sedangkan yang kedua yaitu penetapan provinsi, kemudian atau kabupaten, kota sebagai penyelenggara program sekolah penggerak itu sendiri. Yang ketiga adalah penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak pada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Yang kelima, evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan program sekolah penggerak pada satuan pendidikan. Nah, di sini selain dari keputusan dari Kemendikbud dan Ristek, jadi di sini juga ada tujuan atau ruang lingkup sekolah menurut Zamrani. Jadi di sini Zamjani, Jadi di sini Zamjani menyatakan bahwa ruang lingkup sekolah penggerak itu sendiri itu yang pertama pembelajarannya. Jadi sekolah ini akan menerapkan pembelajaran dengan paradigma yang baru atau yang kita kenal dengan prototype yang kita sudah tahu bahwa sudah disahkan menjadi kurikulum merdeka saat ini, yaitu yang di mana di sana sudah tidak ada lagi yang namanya yang capaian pembelajarannya itu disebut dengan capaian pembelajaran atau lebih sederhananya disebut CP. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen sekolah, di mana program sekolah penggerak sasarannya itu peningkatan kompetensi kepala sekolahnya. Kenapa demikian? Di sini diharapkan kepala menyelenggarakan manajemen sekolah secara berpihak kepada melalui pelatihan instruksional atau leadership. Yang ketiga ada program sekolah. Jadi program sekolah penggerak ini diharapkan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan kinerja dari pendidik dan juga termasuk kepala sekolahnya. Yang keempat evaluasi, sama seperti yang sudah disebutkan pada keputusan Kemenristek bahwa evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti itu termasuk dari ruang lingkupnya sekolah penggerak, di mana mereka menyediakan data tentang hasil belajar para peserta didiknya, serta pendampingan dalam memaknai dan memanfaatkan data tersebut, yang kemudian dilakukan untuk perencanaan. Selanjutnya yang terakhir adalah kemitraan. Jadi di sini maksudnya kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan konsultasif dan asimetris. Dalam lingkup daerah, program sekolah bergerak juga akan meningkatkan kompetensi pengawas
agar mampu mendampingi kepala sekolah dan pendidik dalam mengelola sekolah, sehingga diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar dari para peserta didik. Selain membahas tentang kurikulum, ruang lingkup sekolah penggerak, di sini kita akan membahas tentang tujuan dari sekolah penggerak itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjamin perataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan berfokus pada peningkatan kualitas. Yang terakhir yakni menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan atau stakeholder-nya, baik lingkup sekolah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sedangkan karakteristik dari kurikulum sekolah penggerak, jadi kurikulum dari sekolah penggerak sendiri ini tuh dilaksanakan di berbagai tingkat satuan pendidikan, baik dari yang dini, yang dasar, menengah, dan sekolah atas. Bahkan sekolah penggerak ini pun juga diharapkan bisa dijadikan program dalam sekolah-sekolah luar biasa. Nah, karakternya sendiri adalah jadi di sekolah kurikulum yang berbasis kompetensi. Nah, karena itu menurut para pengamat pendidikan, ranah hasil belajar dari sekolah penggerak ini sendiri itu meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang merupakan kesatuan rangkaian dalam proses yang berkelanjutan. Nah, hal ini kemudian akan membangun kompetensi yang holistik. Jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa ini akan berbentuk dalam kompetensi akhir berupa capaian pembelajaran atau lebih singkatnya bisa dikenal dengan CP. Kurikulum karakteristik kurikulum sekolah penggerak yang berikutnya adalah fleksibilitas ya, seperti yang disampaikan di PowerPoint bahwa di sini, di sekolah penggerak ini, ada pengurangan isi dalam muatan pembelajaran agar siswa ini memiliki waktu yang cukup untuk menguasai kompetensi yang hendak dicapai. Siswa ini juga berkesempatan untuk belajar sesuai dengan grade ketercapaiannya. Jadi di sini untuk muatan-muatannya lebih sederhana. Kalau K13 kemarin kan lebih terperinci dari semua instrumen dan lain-lain dalam pembelajarannya. Kalau di kurikulum yang sekolah penggerak ini jauh lebih rinci, jadi memberikan kebebasan baik pada pendidik dan juga peserta didik untuk memiliki waktu yang cukup kepada kompetensi yang memang ingin mereka capai, seperti itu. Kemudian karakter yang berikutnya adalah kurikulum ini berbasis kompetensi. Ya, jadi maksudnya kurikulum berbasis kompetensi adalah yang seperti kita bahas sebelumnya bahwa ranah hasil belajar di kurikulum ini adalah aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang merupakan kesatuan tadi. Dan yang karakter yang berikutnya adalah karakter Pancasila. Jadi pembelajarannya itu diupayakan dapat bersinergi dengan kegiatan sehari-hari. Kurikulum berorientasi pada pencapaian penumbuhan dan penguatan profil pelajar Pancasila yang sebelumnya telah dibahas oleh pemateri sebelumnya, Zahro, tentang profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dari yang kita tahu karakteristik sekolah penggerak dari ruang lingkup dan juga tujuannya menunjukkan bahwa program sekolah penggerak ini sendiri adalah upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun dalam pengadaannya untuk penerapannya pasti ditemui dengan beberapa rintangan ya. Jadi di sini membutuhkan kesungguhan dan pasti tidak terlepas dari kritikan beberapa pihak yang memerhatikan pendidikan ya. Jadi kurikulum sekolah penggerak ini harus benar-benar, kalau mau menjalankan harus benar-benar
memahami esensi dari kurikulumnya sendiri. Untuk menjadikan kurikulum ini lebih efektif, jadi harus bertumpu pada masyarakat. Kurikulum harus bersifat interaktif dan menekankan pada partisipasi pendidik, yakni pendidik berpartisipasi dalam pengembangan kurikulumnya. Jadi dalam kurikulum ini, pendidik tidak hanya meraba-raba dalam mengimplementasikannya, tapi juga ikut merencanakan kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Sehebat apapun program yang diluncurkan, jadi akan tetap berawal dan berakhir pada pendidik itu sendiri, karena pendidik adalah eksekutornya. Nah, di sini pendidik adalah penggerak di kelas. Untuk itu, program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak yang diluncurkan tanpa prosedur atau kapasitas dan bahkan fasilitas yang memadai ini hanyalah sebatas sosialisasi semata. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan baik sehingga program-program pemerintah untuk mencerdaskan anak generasi muda Indonesia ini menjadi berhasil. Seperti itu pembahasan dari kami kelompok 10 tentang Merdeka Belajar dan Sekolah Penggerak. Kurang lebihnya dari presentasi kami mohon dimaklumi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.